Faktanya apa? Ketika ada lembaga keuangan, perbankan, ada beberapa yang karyawan dan pegawainya kena COVID, mereka masih saja tetap buka. Ya, makanya tidak ada transparansi seperti itu. Tapi kalau yang dikejar hanya masyarakat yang tidak pakai masker, itu sangat tidak efektif. Karena klaster yang terjadi itu bukan di masyarakat umum, tetapi di perkantoran, di lembaga keuangan, dan di tempat-tempat publik lainnya. Masih secara bebas melakukan aktivitasnya. Inilah yang kita sayangkan, sehingga gugus tugas itu betul-betul melakukan kegiatan pemutus rantian COVID ini secara benar dan baik. Jangan masyarakat saja yang tidak pakai masker, yang ketika ada kena operasi didenda 50.000, itu nggak fair bagi kami. Dan kami jamin itu tidak akan efektif untuk melakukan pemutus rantian penyebaran COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Pagi ini kita hadirkan sengaja pengamat kebijakan publik Bapak Haji Sururi Mujib. Kita masih membicarakan soal pandemi COVID-19, Pak Sururi. Iya. Jadi seperti beberapa bulan lalu di Kudus ini sudah punya Perbup 41 tahun 2020. Tentu Perbup itu dibuat tentunya untuk mengurangi, untuk mengatur sejauh apa masyarakat terkait dengan pandemi ini. Harapannya adalah dengan peraturan bupati itu diharapkan semua lini kehidupan masyarakat itu taat sesuai dengan isi Perbup. Kalau tidak taat bahkan ada dendanya, muncul denda. Nah, mungkin sudah hampir sebulan atau lebih Perbup itu dilaksanakan, dan penentu kebijakan dalam hal ini penegak perda juga sudah melaporkan. Hanya saja mungkin yang menjadi catatan kita, yang dilaporkan ini kan sebatas kuantitas yang didenda membayar 50.000 itu sekian orang, yang didenda sosial itu sekian orang. Lah, efektivitas Perbup itu untuk mengurangi penyebaran COVID ini belum pernah dimunculkan ke publik. Artinya berdasarkan angka, ternyata pasien COVID baik yang sembuh, meninggal dan lain-lain ini masih dalam angka yang cukup signifikan lah dibanding dengan kabupaten kota lain. Menurut Pak Sururi, mungkin bisa bercerita banyak tentang implementasi Perbup ini. Baik, terima kasih Kang Fikri yang sudah mengundang saya untuk bincang-bincang terkait dengan Perbup 41 tahun 2020. Kita tahu bahwa Perbup 41 tahun 2020 tentang penegakan dan disiplin protokol kesehatan itu adalah diundangkan dan dicatat di lembaran daerah itu tanggal 24 Agustus 2020. Artinya apa? Bahwa Perbup ini diharapkan mampu untuk mengendalikan penyebaran virus yang ada di Kabupaten Kudus. Faktanya yang terjadi adalah setelah ada Perbup, kasus COVID yang ada di Kudus bukan semakin turun, tapi malah grafisnya tetapi juga meningkat. Ini jadi persoalan bagi kami. Nah, tanggal 24 diundangkan, tanggal 26 ini efektif Satpol PP dan jajaran aparatur yang lain yang terkait, ada dari kepolisian, ada dari Kodim 0722 Kudus, itu terlibat di dalam proses penegakan Perbup ini. Caranya apa? Yaitu melakukan kegiatan operasi masyarakat yang tidak pakai masker. Itu seperti minum obat pagi, siang dan malam. Dan setiap hari dilakukan. Ini rutin. Bahkan hari 1 minggu pun masih dilakukan di beberapa tempat. Nah, ini maksud saya adalah Perbup ini tidak
efektif untuk melakukan pemutus rantaian penyebaran COVID, karena yang dioperasi hanya masyarakat yang tidak pakai masker. Tidak pakai masker, sekalipun ada dendanya, ada sanksi sosialnya dan seterusnya. Kenapa? Karena masker ini adalah salah satu cara untuk membentengi diri, memprotek diri, melindungi diri dari penyebaran virus itu. Tetapi yang lain tidak. Contoh adalah keterbukaan para pemangku kebijakan dalam hal ini di sektor-sektor perkantoran, di sektor-sektor pabrik, perusahaan seterusnya, itu tidak ada. Faktanya apa? Ketika ada lembaga keuangan, perbankan, ada beberapa yang karyawan dan pegawainya kena COVID, mereka masih saja tetap buka. Tidak pernah melakukan tracing, tes dan seterusnya kepada orang-orang yang pernah berinteraksi. Sengaja disembunyikan. Makanya tidak ada transparansi seperti itu. Tetapi kalau yang dikejar hanya masyarakat yang tidak pakai masker, itu sangat tidak efektif. Karena klaster yang terjadi itu bukan di masyarakat umum, tetapi di perkantoran, di lembaga keuangan, dan di tempat-tempat publik lainnya. Masih secara bebas melakukan aktivitasnya. Inilah yang kita sayangkan, sehingga gugus tugas itu betul-betul melakukan kegiatan pemutus rantaian COVID ini secara benar dan baik. Jangan masyarakat saja yang tidak pakai masker, yang ketika ada kena operasi didenda 50.000, itu nggak fair bagi kami. Dan kami jamin itu tidak akan efektif untuk melakukan pemutus rantaian penyebaran COVID. Ya, karena masker sendiri itu hanya salah satu bagian dari potensi kena virus itu ya. Apalagi masyarakat sampai hari ini belum pernah dari negara turun langsung ke rumah-rumah untuk memberi masker. Memberi masker kesadaran masyarakat sendiri dalam rangka untuk membentengi dirinya dan orang lain. Tetapi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah kabupaten memberi masker kepada masyarakat belum dilakukan, itu bukan Fikri. Jadi harusnya kan mungkin dibalik ya. Artinya yang tidak pakai masker yang didenda. Tapi harusnya yang pakai masker itu diberi reward kan begitu. Betul. Ya paling tidak, kalaupun tidak dalam wujud reward ini, mungkin di beberapa tingkatan pemerintahan ini harus menyediakan masker lah. Supaya ketika misalnya di satu keluarga ini, Pak, keluargamu piro iki masing-masing dapat 2, misalnya ada 5 anggota keluarga diberi 10. Paling tidak secara psikologis ayo wis dikei kok mau nganggo, wong karek nganggo kok mau, kan begitu. Sehingga ketika ada operasi dan tidak pakai masker, loh, kita kan sudah dikasih masker, kenapa nggak dipakai? Itu secara psikologis masyarakat juga punya beban bagaimana supaya mengikuti Perbup itu. Dan sebetulnya kalau masyarakat melanggar Perbup itu bukan melanggar hukum, karena Perbup di sini adalah bukan dari bagian dari hierarki perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu. Jadi itu. Harusnya sanksi denda itu tidak menjadi andalan kan begitu. Betul, tidak menjadi andalan untuk bagaimana bisa menyetor PAD karena orang melanggar itu loh. Jadi kalau kita lihat operasi justisi yang lain ini biasanya kan, kalau misalnya sidang di tempat, yang namanya sidang itu harusnya kan ada satu dari majelis hakim, satu hakim ya. Artinya yang menentukan, oh kamu salah melanggar ini, dendone semene, bayar kan gitu. Tidak mungkin bagian dari penegak perda itu yang mengeksekusi kan begitu. Makanya ketika kita bincang-bincang dengan pihak-pihak penegak perda, mereka juga dilematis sekali karena di dalam proses pembuatan Perbup itu sama sekali tidak dilibatkan. Jadi maksud saya adalah seharusnya kalau membuat Perbup ini seperti itu adalah hal-hal yang terkait dengan isi substansi dari Perbup itu yang melibatkan seluruh sektor masyarakat, itu dilibatkan, masukannya seperti apa. Jangan sampai kemudian Perbup dibuat tanpa melibatkan stakeholder yang lain, masyarakat yang lain, tetapi masyarakat hanya jadikan objek
untuk Perbup itu gitu loh. Sementara kewajibannya pemerintah dalam hal ini adalah PLT Bupati, karena yang buat Perbup adalah PLT Bupati. Ini seakan-akan tidak ada di dalam sini. Contohnya tidak ada seperti kewajiban pemerintah terhadap penyebaran ini apa? Memutus tali rantai. Di situ nggak ada. Di sini hanya mengatur bagaimana orang, badan atau kumpulan orang itu ketika melakukan kegiatan itu harus mengikuti ini. Ya, gitu. Harus taat prosedur ini. Contoh misalkan ketika kita bicara pasal per pasal, di pasal 49 itu ada. Ketika ada sohibul musibah, ada orang yang sedang meninggal, itu kewajiban sohibul musibah itu seperti kewajiban orang-orang yang menyelenggarakan event. Jadi harus ada WO-nya. Ini kan nggak fair. Seharusnya kalau ada orang yang kena musibah, karena musibah itu tidak pernah direncanakan, itu seharusnya negara hadir. Di sini nggak diatur. Bahkan sohibul musibah berkewajiban melakukan kegiatan protokol kesehatan, misalkan menyediakan hand sanitizer, ya kan, menyediakan tempat cuci tangan, ya kan, harus jarak segala macam, termogen ya, seperti itu kan orang musibah terbebani. Padahal Perbupnya punya seperti itu gitu loh, Kang Fikri. Iya, jadi mungkin Pak Sururi punya angka ya, artinya ketika kemudian kita bicara angka, nanti kita mungkin sedikit bisa menyimpulkan, oh ternyata efektivitas penerapan Perbup 41 2020 ini tidak maksimal, bisa mungkin setidaknya mengurangi penyebaran pandemi ini, kan begitu. Artinya ketika kita bicara angka dulu sebelum ada Perbup seperti ini, setelah gencar operasi masker ternyata masih bertengger di angka seperti ini, artinya harus dievaluasi, kan begitu. Jangan kemudian masyarakat mungkin yang orang-orang pabrikan mau lagi baru operasi, aku nih bengi karo anakku kula ame tuku wedang jahe malah kena. Ini kan malah tidak mendidik lah, artinya tidak mendidik. Sampai hari ini pertanggal 21 Oktober tadi malam itu kami mencoba mencari data di Kabupaten Kudus. Total masyarakat Kudus yang kena COVID itu kurang lebih 1.899. Dari angka itu yang sembuh itu sudah 1.581 dan yang meninggal 217. Dan barusan juga kita lewat ada jenazah COVID yang dibawa ke arah ke timur, di sana dimana nggak tahu. Dan yang masih kena COVID sampai hari ini 101. Ya, artinya apa? Bahwa kalau sebelum tanggal 24 Agustus itu angkanya masih di bawah 1.000. Malah masih di bawah 1.000 ya. Tetapi sekarang itu grafiknya naiknya luar biasa. Sejak ada Perbup Sejak ada Perbup. Dan intensitas penegak perda pun melakukan kegiatannya operasional. Ya makanya minum obat tadi ya. Minum obat sehari 3 kali. Karena yang dioperasi itu hanya yang pakai masker. Sementara klaster yang kena itu berpotensi dan malah tidak melakukan kegiatan tracing, penelusuran pada orang yang kena COVID. Itu berapa orang yang pernah berinteraksi, nggak punya data-data itu. Hanya data primernya itu adalah hanya keluarganya saja. Misalkan salah satu guru yang kena COVID dan meninggal, itu yang di rapid dan di swab itu hanya satu keluarga. Yang lain yang orang yang pernah berinteraksi, ya pernah berkomunikasi, itu malah tidak, hanya sebatas rapid saja. Ini contoh-contoh. Makanya selama penegak perda dalam hal ini adalah teman-teman Satpol PP dan pihak terkait yang melakukan itu hanya sebatas operasi masker, saya yakinkan itu tidak akan efektif dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Dan sebenarnya seperti proses dan prosedur penanganan jenazah sendiri itu, kalau tidak salah ada referensi bahwa
pandemi ini akan putus atau hilang itu bersama inangnya kan begitu. Artinya ketika sudah meninggal itu berarti sudah artinya yang meninggal ini tidak bahaya kan begitu. Yang meninggal itu sudah tidak bahaya manakala sudah dimakamkan melalui prosedur protokol COVID seperti itu. Tetapi kalau memang betul-betul hasil swabnya itu positif, kemudian tidak dilakukan protokol COVID, saya yakin masih berbahaya. Seperti itu kan. Jadi ya paling tidak kita ingin bahwa penegakan Perbup itu sendiri itu tidak hanya di item-item tertentu saja, dalam arti mungkin sampai sekarang kita belum pernah melihat laporan dari penegak perda itu yang memberikan sanksi kepada institusi yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Contoh gini, kita datang ke salah satu sekolah yang besar ada katakanlah ketika hari Jumat, Sabtu sama Akad kalau sore itu, walaupun di dalam Perbup itu disampaikan harus menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan dan seterusnya, memang iya ada ketika yang masuk di termogen juga ada, tetapi ketika dia mau membayar ke kasir itu juga masih omel-omelan. Jadi dia tidak sadar bahwa ini masih dalam masa penyebaran COVID ini masih rentang kan begitu. Kemudian yang kita apresiasi ya sekarang di beberapa lembaga keuangan itu cara mengatur antrian nasabah dan seterusnya yang datang ke sana itu ya memang sudah cukup tertata. Cuman ketika ada pegawai yang kena, ini mereka tidak transparan dan malah tidak lapor pemerintah, dan malah tidak ditutup, masih membuka layanan. Ini yang kita sayangkan sebenarnya. Hanya saja mereka hanya mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, menyediakan hand sanitizer, kemudian ada termogen dan seterusnya. Mungkin merasa bahwa sudah dikarantina sendiri. Tapi setidaknya kalau dilaporkan ke pemerintah, mesti kan ada tindakan dari pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Betul. Mungkin akan dicari itu tertular di dalam klaster itu atau dari luar dibawa ke sana. Itu cuma mungkin ada kekhawatiran dari mungkin pemimpin di instansi tersebut, kalau nanti lockdown itu dipastikan akan mungkin dalam sisi mungkin kerugiannya akan semakin, karena dari sisi memutus tali rantai penyebaran itu kan yang terpenting karena nyawa manusia. Ketika mereka kemudian tertutup, tidak melaporkan, ya mungkin dari sisi memprotek internal mereka sendiri tapi masyarakat kan ya butuh diproteksi juga kan begitu. Inilah tidak ada ketegasan dari gugus tugas tentu ya. Itu jadi tidak ada ketegasan, jadi tidak ada keterbukaan. Sehingga masyarakat tetap aja datang ke lembaga itu, ke kantor itu, sekalipun di sana pernah menjadi klaster, salah satu klaster yang terjadi dalam penyebaran COVID ini. Makanya saya sangat menyayangkan Perbup ini tidak mengatur kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, tetapi yang diatur hanya masyarakat yang menjadi objek mereka. Padahal pemerintah sendiri sebenarnya itu sama dengan masyarakat ya, artinya berpotensi juga kan begitu. Iya sama. Kalau berbicara seperti itu harus sama. Jangan sampai masyarakat saja yang terus dikuyo-kuyo, sementara mereka kewajibannya tidak dilakukan dalam memberi proteksi dan perlindungan kepada masyarakat itu loh. Jadi seolah pemerintah itu tidak hadir ketika ada masyarakat yang mungkin sampai saat ini menjustifikasi bahwa kenapa sih ketika ada pasien di rumah sakit meninggal itu selalu di-COVID-kan. Yang kedua, ternyata kenapa begitu, karena gue nyundul
pencairan anggaran. Ini tidak pernah dijelaskan oleh gugus tugas paling tidak. Kemudian yang kedua, seolah pandemi ini ceritanya itu setiap hari itu soal masyarakat itu kena denda nyapu, kena denda 50.000, bukan yang lain gitu loh. Jadi ini harus ada evaluasi secara total, khususnya dari pemerintah daerah melalui gugus tugas ini harus dievaluasi, karena ternyata sikap-sikap pemerintah dan masyarakat yang seperti ini itu tidak mampu menekan penyebaran COVID-19 kan gitu. Faktanya justru setelah setiap hari 3 kali sehari dioperasi, ternyata tidak juga untuk bisa menurunkan angka mungkin penyebaran COVID ini menjadi minimal kan begitu. Grafisnya semakin menurun. Grafisnya semakin menurun. Menurut Pak Sururi, apa yang harus dilakukan oleh gugus tugas dan pemerintah? Jadi di dalam Perbuk ini kan jelas, Perbuk ini ada 11 bab 53 pasal. Dalam pasal, kalau tidak salah pasal 50 itu kewajiban pemerintah adalah salah satunya melakukan sosialisasi melalui masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seterusnya. Apakah hari ini sudah dilakukan itu kewajiban itu? Ya, kalaupun ada tokoh masyarakat yang memberi edukasi, yang mensosialisasikan terkait dengan bahaya COVID, itu kan inisiatif sendiri. Karena jelas ketika itu terjadi, konsekuensinya adalah ada anggaran. Jadi sosialisasi kan butuh anggaran. Nah, kenapa anggaran itu tidak sebagian diberikan pada tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan edukasi pada masyarakat sekitar? Artinya dititipkan kepada mereka yang punya massa, kepada mereka yang punya mungkin jamaah. Ya, cobalah sedikit diberi stimulan, titip pesan seperti ini kan begitu. Ya betul. Kalau kemudian itu secara masif dilakukan, insya Allah karena tokoh masyarakat yang langsung berhadapan terus setiap hari kepada masyarakat itu, insya Allah masyarakat juga akan semakin memahami, semakin mematuhi, semakin memberi kesadaran kepada mereka. Tetapi lagi-lagi anggaran itu kemana kemudian? Apakah cukup dengan membuat sepandu tim PKK, penggerak PKK itu mau juga memberi himbauan lewat spanduk? Itu nggak efektif spanduk itu. Mereka nggak takut. Kalaupun sepintas membaca itu tidak sampai dalam hati. Betul. Jadi yang tentu yang harus dievaluasi secara total adalah peran gugus tugas, karena banyak program sebenarnya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi terlebih pada evaluasi posko Jogo Tonggo ini sekarang kayaknya pada saat awal-awal mendirikan posko ini udah semangat, artinya ada anggaran kemudian diwujudkan, ada posko, ada banner di sana, tapi fungsinya tidak. Ini sangat bertentangan, dan karena kebanyakan keberadaan posko Jogo Tonggo yang harusnya itu diperankan untuk mendeteksi tonggo-tonggo yang mungkin terdampak, kemudian mereka diawasi, tidak boleh keluar, mungkin kebutuhan konsumsinya dipenuhi, kemudian tidak boleh sampai dengan tapi sekarang justru keberadaan posko Jogo Tonggo sendiri itu malah beralih fungsi, jadi mereka tetap berkerumun, bahkan sebagian kecil ada yang malah ada botol-botol putihan dan lain-lain. Ini kan harus dievaluasi kan begitu Pak Sururi. Jadi salah satu kebijakan
Posko Joko Tonggo sebetulnya kalau dimanfaatkan dan difungsikan dengan baik itu akan baik. Karena salah satunya untuk mendeteksi lebih dini proses penyebaran yang ada di wilayahnya masing-masing. Persoalan kemudian adalah Posko Joko Tonggo seperti yang di RT saya itu hanya spanduk dipasang, tidak pernah difungsikan apapun. Tidak pernah memberikan informasi apapun dan tidak ada yang jaga dan tidak ada aktivitasnya. Padahal ada anggarannya. Ada anggarannya, saya yakin itu. Nah, inilah yang kita sayangkan, memaksimalkan fungsi-fungsi yang sudah ada itu tidak dilakukan oleh pemerintah kita. Wajar kalau kemudian di Kudus itu sekarang banyak yang terpapar wabah COVID itu. Jadi kalaupun misalnya regulasinya membolehkan, akan lebih efisien dan efektif jika gugus tugas itu diperankan oleh masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggara pemerintahan. Itu akan lebih independen, lebih maksimal, tentu kan begitu. Pemerintah tinggal minta laporannya kan. Inilah yang kita sayangkan dari dulu. Kita sudah sering ngasih masukan. Masyarakat itu jangan sebagai objek tapi subjek. Jadi mereka itu sangat mau dan senang manakala dilibatkan dalam rangka ikut serta. Tapi jangan hanya dilibatkan dalam kata-kata, tetapi dilaksanakan secara nyata dan diberi anggaran untuk itu. Ada anggarannya kok. Dana TT itu kan sangat fleksibel penggunaannya. Cuman hanya mau dan tidak saja kalau saya. Mau dan tidak saja. Karena di situ nggak ada nomenklaturnya dana TT itu. Yang penting kegunaannya adalah untuk kegiatan penanganan COVID itu. Selama itu real, faktual dan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa itu tidak diberikan? Lagi-lagi dana itu keluar kan kalau bersentuhan langsung dengan pejabat-pejabat terkait. Katakanlah operasi masker. Itu ada SPPD-nya. Ya kalau mungkin ada masyarakat yang mempertanyakan janjane hasil dan outputnya itu cucuk apa ora sih, artinya dari sisi biaya SPPD tadi dengan hasil. Artinya kalau kita bicara tentang nominal ya. Betul. Tapi itu tidak penting sebenarnya jika setelah ada implementasi Perbup 41 itu angka-angka penyebarannya itu ada kecenderungan menurun. Ini berarti akan kondisinya lebih baik kan begitu. Tapi ketika tetap bertengger di angka yang seperti bahkan malah lebih tinggi dari sebelum ada Perbup, ini harus dievaluasi kan begitu Pak Sururi. Makanya saya sudah memberikan masukan pada pihak terkait dengan evaluasi. Evaluasi itu tidak hanya pada proses pelaksanaan, tetapi evaluasi secara menyeluruh kegiatan yang selama ini dilakukan sudah efektif atau tidak. Kalau evaluasi hanya pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan Perbup, ini banyak yang tidak dilakukan Perbup itu. Seperti itu, tidak dilakukan. Kemudian saya punya data terkait dengan penegakan Perbup itu sampai hari ini pendapatan denda dari yang pelanggaran baik perorangan maupun badan usaha mikro itu totalnya sudah 91.200.000 rupiah yang disetorkan. Angka itu 91 jutaan, 100 juta. Dari angka itu diperoleh dari perorangan yang melanggar denda 50 juta itu sudah 1.720 orang. Kali 50.000 totalnya 86.000 rupiah. Pemilik usaha yang langgar itu didenda 200.000 itu sudah 26 pemilik usaha mikro. Totalnya 5.200.000 rupiah. Jadi sampai hari ini, sampai tadi malam itu angka yang didapatkan dari penegakan perda itu 91.200.000 rupiah. Bagi kami itu ini bukan angka-angka yang penting. Bagi kami adalah bagaimana penegakan Perbup punya efektivitas dalam rangka untuk menekan secara signifikan untuk penyebaran COVID. Kalau angka-angka ini nggak imbang yang dikeluarkan, karena apa? Satu kali
operasi itu berapa yang dilibatkan personelnya. Katakan ada sekitar 10-15 personel kali 75.000 SPPD-nya. Itu satu tempat, satu kecamatan. Belum kecamatan yang lain 9 kecamatan. Bisa pagi, siang, malam. Cuman kalau personelnya tidak boleh merangkap. Kalau sudah pagi, siangnya nggak boleh. Kalau ikut tidak mendapatkan SPPD. Ya, begitu juga kalau malam. Artinya sehari hanya 1 kali mendapatkan SPPD itu. Nah, kalau kemudian katakanlah dari 9 kecamatan 1 kali operasi itu 90 orang, 1 Kabupaten Kudus kali 3 kali 75 itu berapa uang yang dikeluarkan di dalam rangka untuk melakukan penegakan Pergub ini? Itu sangat tidak imbang gitu loh. Banyak uang yang dikeluarkan malah. Ya, artinya ketika kita bicara tentang anggaran dan pendapatan itu sebenarnya tidak begitu penting jika mungkin kegiatan operasi itu memang bisa dibuktikan dengan menurunnya angka penyebaran itu. Tapi ketika kemudian sudah intensitas operasinya bahkan seperti yang disampaikan Pak Sururi tadi, seperti minum obat, pagi minum, siang minum, malam minum, pagi operasi, siang operasi, tapi angka masih tinggi di atas 1.000, itu artinya efektivitasnya kan harus dievaluasi operasi. Betul. Artinya mungkin saat ini operasi dihentikan hanya dengan himbauan saja misalnya. Nah, nanti akan muncul perbandingan tentu. Bukan tidak mungkin ada oknum yang mungkin memanfaatkan dan lain-lain. Ya, di mana-mana kalau oknum pasti ada. Makanya kalau saya polanya tetap harus dirubah. Tidak operasi masker, tapi bagaimana memberi edukasi dan sosialisasi digencarkan sampai pelosok-pelosok desa, melibatkan seluruh tokoh masyarakat. Nah, itulah anggaran itu digunakan ke sana. Kemudian juga melakukan pengawasan melalui petugas-petugas yang ada di lapangan untuk di tempat-tempat perbelanjaan, di kafe, di permat, kemudian juga di tempat-tempat rumah makan. Kalau jam makan coba jenengan bisa datang ke tempat-tempat rumah makan ketika jam makan, itu desek-desekan juga banyak. Apalagi kalau kita bicara berkerumunnya ketika para buruh pekerja rokok itu keluar, ngantri masuk dan keluar. Itu coba bayangkan. Pasti kita tidak bisa membayangkan bahwa mungkin kalau di dalam pabriknya sudah ada diatur ya jaga jaraknya, tapi ketika proses masuk keluar dan keluarnya ini yang masih Nah, ini sudah pernah kita sampaikan. Cobalah tempat-tempat seperti itu dijaga oleh tim gugus tugas. Memang gugus tugas itu harusnya merangkul semua elemen masyarakat yang punya struktural, artinya seperti NU, sarantinge Ansor, sarantinge Muhammadiyah, sarantinge nanti ada ormas dan yang lain itu aja dititipi pesan, sehingga ya paling tidak ini adalah tugas kita semua, tugas semua masyarakat untuk memerangi pandemi ini kan begitu. Jadi kalau kondisinya seperti ini tentu sangat banyak yang mempertanyakan, lo nek bocah sekolah di pre ini iya kan, ora oleh sekolah, ora oleh kumpul kancane, sementara mall, rumah makan dan lain-lain masih tetap bebas. Ini kan sama juga bohong kan begitu. Makanya saya berpikir mereka itu lebih mengutamakan faktor ekonomi daripada nyawa manusia. Gitu loh, nyawa manusia. Artinya apa? Faktanya ketika sekolah-sekolah itu disuruh tutup, tidak boleh buka, sementara mall-mall masih buka, tempat-tempat makan masih buka, itu kan ekonomi kan, ya ada benefitnya seperti itu. Nah, itu mereka tidak berpikir nyawa manusia itu nggak ada harganya kan seperti itu. Nah, kalau terkait dengan pendidikan,
saya punya keyakinan satu generasi ini akan putus pendidikannya. Betul. Jadi sudah lebih 1 semester yang mereka tidak, hampir 1 tahun ini, karena waktu itu pertengahan Maret ditutup, sekarang sudah bulan Oktober. Seperti jadi, itu. Ya mungkin ini satu renungan yang harus dijawab oleh pemerintah kan begitu. Ya karena kewajiban negara untuk memberi perlindungan pada rakyatnya. Seperti terakhir Pak Sururi, supaya efektivitas penerapan Perbup 41 2020 ini sesuai dengan tujuan awal, sesuai dengan filosofi munculnya Perbup, tujuan dan outputnya, apa yang mesti dilakukan oleh mungkin penyelenggara negara ini? Saya memberi saran, pertama adalah mengevaluasi kinerja gugus tugas secara menyeluruh. Kenapa Kudus masih saja banyak yang terpapar COVID, sekalipun sudah ada Perbu gitu. Yang kedua, memaksimalkan peran tokoh-tokoh masyarakat untuk memberi edukasi, mensosialisasikan terkait dengan COVID ini gitu loh. Itu. Yang ketiga, selalu pemerintah melakukan kegiatan tadi itu, tracing terhadap klaster-klaster yang ada. Ya, jadi itu tidak ada dusta lagi. Ya, dan yang terpenting ada keterbukaan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya adalah para bos-bos yang punya perusahaan, yang punya kegiatan-kegiatan ekonomi untuk terbuka. Manakala ada salah satu karyawan pegawai yang terpapar COVID, terbuka pada masyarakat, jangan ditutup-tutupi. Jangan malu lah. Jangan malu. Karena ini COVID itu bukan persoalan malu atau tidak malu, tetapi ini persoalan nyawa manusia, seperti manusia. Jangan sampai memamerkan hanya keuntungan perusahaan mereka, keuntungan lembaga mereka, tetapi mengabaikan nyawa seseorang. Itu. Oke. Jadi terima kasih Pak Sururi sudah bergabung dengan kita, bahwa kita ini tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tapi kita mencoba evaluasi konstruktif untuk kebaikan kita semua ya. Tetap bersama Kang Fikri di podcast ISK, banyak hal ada di sini. Kita tetap bertujuan untuk mencoba memecahkan masalah, syukur akan mendapatkan solusinya. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.